Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan bahasa daerah pada anak usia dini. Dan apa sih manfaat dari berbahasa daerah itu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aminatus Tania. Pengembangan bahasa daerah anak usia dini, sebelumnya udah pada tahu belum sih bahasa daerah itu apa? Bahasa daerah itu adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Apakah itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas? Lalu apa sih manfaat kita belajar bahasa daerah? Manfaat belajar bahasa daerah dapat menambah keakraban dalam berkomunikasi, mencegah punahnya bahasa daerah tertentu. Bahasa daerah dimanfaatkan untuk menambah kosakata dalam kamus bahasa Indonesia. Selanjutnya, gimana sih cara menyatukan perbedaan bahasa daerah yang ada di Indonesia? Cara yang pertama adalah melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, mempelajari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Walaupun tidak semuanya kita harus kuasai, setidaknya kita bisa berbahasa daerah, khususnya di mana kita tinggal. Yang ketiga, menghargai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Caranya dengan tidak mengejek bahasa daerah yang teman kita gunakan, yang mungkin berbeda dengan kita. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara pengembangan bahasa daerah pada anak usia dini. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang bahasa sebagai budaya. Tidak dapat dipungkiri, bahasa adalah bagian dari budaya, dan budaya merupakan corak terciptanya peradaban suatu masyarakat. Memberikan pemahaman tentang bahasa sebagai alat komunikasi itu hal penting. Anak akan mudah belajar. Namun, memberikan pemahaman bahasa sebagai budaya adalah hal yang berbeda. Orang tua dapat mengomunikasikan nama-nama benda kepada anak sesuai bahasa. Di samping itu, orang tua perlu memastikan bahwa apa yang dimengerti anak mungkin akan berbeda dengan pemahaman orang lain. Yang kedua, mengenalkan bahasa daerah di ruang keluarga sejak dini. Orang tua perlu mengenalkan bahasa daerah kepada anak. Orang tua dapat membiasakan diri berbicara bahasa daerah. Anak-anak sebagai manusia tabula rasa membutuhkan referensi yang ada di lingkungan sekitar. Orang tua memiliki waktu paling banyak untuk berinteraksi kepada anak. Bahkan, orang tua memiliki kemampuan yang paling baik untuk membuat anak patuh. Disinilah kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk turut mengajarkan berbahasa daerah sebagai budaya masyarakat. Yang ketiga, menciptakan suasana sebagai penutur. Tidak dapat dipungkiri lagi, penyebab terancam punahnya bahasa-bahasa adalah minimnya penutur atau native speaker. Orang tua dapat berinteraksi dalam bahasa daerah dengan anak-anak dan melihat kondisi atau situasi tertentu yang dapat disepakati bersama. Dengan begitu, literasi bahasa daerah akan terlestarikan dan ditularkan kepada anak. Yang keempat, mengajak, mencatat, menjaga, dan melestarikan adalah persoalan cara. Literasi bahasa daerah sebagai budaya yang ingin terus kita jaga, sebaiknya dapat dilestarikan dengan diliterasikan, baik yakni dapat membaca, bertutur, dan mencatatnya. Ya, dengan mencatat, bahasa daerah akan memiliki nilai otentik atau orisinalitas yang baik. Orang tua dapat mengajak anak untuk dapat menanyakan sesuatu yang sulit dan menyuruh anak untuk mencatatnya. Hal ini akan menghindari kekeliruan berbahasa. Tentu, ini menjadi langkah baik untuk menyempurnakan budaya berbahasa daerah. Upaya-upaya inilah yang akan menyumbang kelestarian literasi
melibatkan anak untuk turut melestarikan bahasa. Hal kecil ini akan menjadi upaya terjaganya keautentikan peradaban Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.